Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu Hakim, Bapak Panitra, juga seluruh pejabat struktural, fungsional, seluruh karyawan dan karyawati dan adik-adik mahasiswa, seluruh jamaah Masjid Al-Hikmah yang hadir dalam kegiatan kantin Misbah, kajian rutin Kamis Berkah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita melanjutkan kajian fikih. Kita sama-sama belajar bersama-sama mempelajari kitab Fiqhus Sunnah. Jadi pada intinya kita belajar bersama-sama kepada Sayyid Sabiq yang nama panjangnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihami, merupakan ulama generasi termasuk yang kontemporer. Beliau baru wafat di tahun 2020, Syekhul Azhar, dan pendapat-pendapat dalam fikihnya tentunya lebih relevan dengan zaman kita. Dalam setiap karangannya beliau menekankan kepada kita untuk tidak selalu bertaklid buta, ikut-ikutan kepada pendapat tapi tidak mengetahui alasan daripada pendapat itu. Bermadhab bagus, karena kita tidak bisa menggali hukum sendiri, maka kita harus bermadhab. Tetapi bukan berarti kita harus bertaklid buta tanpa mengetahui apa dasar dari pendapat yang kita ikuti. Kemudian kita mempelajari fikih, kita menjadi arif. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang macam-macam air, macam-macam najis, dan bagaimana cara bersuci dari najis. Nah, kali ini kita akan menjelaskan tentang hal-hal dalam kehidupan keseharian yang berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas. Mari kita baca bersama-sama. Kalau ada salah dan keliru, mohon untuk dikoreksi oleh Bapak. Fawaidu tuksiru al-hajatu ilaih. Hal-hal yang bermanfaat. Fawaid, faidah itu kan hal yang bermanfaat. Makanya anak-anak sekarang sering ngomong kalau hal yang tidak bermanfaat yang non faidah, tidak berfaidah. Faidah itu hal yang bermanfaat. Tuksiru al-hajatu ilaiha, yang sering kita butuhkan, yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita terjemahkan secara bebas, fawaidu tuksiru al-hajatu ilaiha ini adalah FAQ, frequently asked question, ya. Hal-hal yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pembahasan yang sudah dibahas tentang air dan macam-macam najis dan lain sebagainya. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, hablul ghasili yanshuru alaihi thawbu an-najsu. Hablul ghasili, tali jemuran. Ada Bapak Ibu yang suka menjemur pakaian di sini? Ya pasti semua suka ya. Mana ada yang enggak? Apalagi para jomblo lokal, Pak Maritra. Makan sendiri, nyuci sendiri Maritra. Oh, laundry. Udah enggak zaman, Pak ya? Ya udah enggak zaman laundry sekarang ya. Nah, ini tali jemuran, Bapak. Tali jemuran yang terkena najis. Jadi kita suka menjemur di tali jemuran
lalu di tali jemuran kita itu pernah terkena oleh pakaian yang najis. Jadi ada pakaian yang najis, belum dibersihkan, lalu apa istilahnya, menggantung di tali jemuran, lalu dilepaskan. Nah, bagaimana status tali jemuran yang seperti itu? Bisa nggak kita pakai? Suci atau najis? Gitu ya. Itu pertanyaan kita. Karena sudah terkena najis. Kemudian summa tajaffafahu syamsu aw rihu. Kemudian beberapa saat kemudian tali jemuran yang terkena najis itu menjadi kering karena teriknya matahari atau hembusan angin. Nah, jadi kembali lagi kepada cerita, tali jemuran itu terkena najis. Kemudian najis itu tali jemuran itu menjadi kering karena teriknya matahari atau hembusan angin. Tentunya harus menjadi catatan untuk kita semua, berarti najis ini adalah najis yang bersifat cair, tidak najis yang benda padat. Karena kalau yang padat kan kelihatan. Kemarin sudah kita bahas ya. Kalau najis yang bentuknya padat, itu hilangnya hanya apabila najis itu sudah tidak kelihatan lagi. Nah, ini maksud yang kita bahas ini adalah najis yang bentuknya cair, tidak nampak begitu. Nah, kemudian tadi seiring berjalannya waktu, karena terik matahari, kemudian ada hembusan angin, si tali jemuran itu menjadi kering kembali. Apakah bisa kita menjemur kembali di tali jemuran tersebut? Nah, menurut Said Sabiq, la ba'sa binashri thawbi at-tahiri alaihi ba'da dzalika. Boleh saja, silahkan jemur lagi pakaian yang basah di atas tali jemuran yang sudah mengering itu. Begitu. Jadi jangan ragu lagi. Kalau misalnya ada kain yang terkena kencing anak-anak misalnya, sebelum kita cuci, kita gantung di situ. Belum kita bersihkan, lalu oleh matahari dan angin sudah mengering. Jangan ragu, itu sudah bisa digunakan lagi untuk menjemur pakaian kita. Itu yang pertama. Terkait dengan masalah tali jemuran gitu ya. Kemudian yang kedua, lau saqata syai'un alal mar'i. Kalaulah ada sesuatu yang jatuh kepada kita. Ada sesuatu nih yang jatuh kepada diri kita. La yadri hal huwa ma'un au baulun. Lalu kita tidak tahu yang jatuh itu apakah air atau air kencing. Bisa kita lagi berada di bawah bangunan gitu ya. Ada air dari atas menetes ke tubuh kita. Kita nggak tahu tuh. Ini air biasa atau air kencing atau air lain-lain yang najis begitu ya. La yajibu alaihi ayyas'ala. Maka kita tidak wajib untuk bertanya. Kita nggak harus bertanya. Ini air kotor, air dari pembuangan atau air apa? Nggak wajib bertanya. Biarin aja. Karena kita tidak tahu. Falau sa'ala. Kalaupun kita bertanya, lam yajib alal mas'uli ayyujibahu walau alima annahu najsun. Orang yang ditanya oleh kita itu tidak memiliki kewajiban untuk menjawab pertanyaan kita. Walaupun orang itu tahu bahwa air itu adalah air yang najis. Nah, begitu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, begitu. Jadi, kalau posisi kita tahu nih, bahwa di atas, di lantai 2 itu adalah WC yang bocor, misalnya. Airnya kan tercampur dengan air kencing ya, menetes ke bawah, kena orang nanya kepada kita, ini air apa begitu. Kita nggak wajib untuk menjawab pertanyaan orang itu, walaupun kita tahu bahwa itu adalah najis. Nggak wajib, biarin aja gitu. Biarin, biarkan dia dalam ketidaktahuannya gitu ya.
Jangan merepotkan orang. Kayak begitu. Wala yajibu alaihi ghuslu dzalika, dan kepada orang yang terkena air tadi tidak wajib untuk mencucinya. Tidak wajib. Begitu ya. Ini adalah spiritnya apa? Untuk menghindari kesulitan. Adamul haraj. Sebagaimana kaidah fikih mengatakan ad-dararu yuzal. Nah, begitu ya. Seperti itu. Bagaimana kalau misalnya setelah bertanya, lalu dikasih jawaban, oh itu adalah air yang najis. Ya kalau itu udah harus dicuci. Ya, karena kita sudah tahu bahwa air itu adalah air najis. Tapi kalau selama kita tidak tahu yang menetes kepada kita itu apakah air yang suci atau air yang najis, kita tidak memiliki kewajiban untuk mencuci apa yang menetes kepada diri kita. Nah, seperti itu. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, idza asaba ar-rajula aw zaila bil-laili syai'un rutabun. Kalau ada satu benda cair yang jatuh kepada orang atau kepada pakaian pada malam hari, la ya'lamu ma huwa, yang orang itu tidak tahu benda itu apa. Ini hampir sama dengan yang atas tadi. Kalau malam kan gelap, nggak kelihatan apa-apa. Ada sesuatu benda yang bentuknya cair nempel ke tubuh kita, lalu kita tidak tahu itu adalah air apa. La yajibu alaihi ayyashummahu wa yata'arrafa ma huwa. Maka tidak wajib untuk dicium. Maksudnya bukan cium ya. Misalnya ada yang kena ke tubuh kita malam-malam nih. Kita nggak wajib untuk menginvestigasi itu air apa begitu. Kita cium, ini air pesing gitu ya. Kita nggak wajib untuk mencari tahu, menginvestigasi itu air apa gitu. Tidak wajib. Apa dasarnya? 5 ruya. Karena berdasarkan riwayat, dan riwayat ini pun pernah kita bahas dalam kajian air sebelumnya. Anna Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu marra yauman. Suatu hari Umar lewat di suatu tempat, fasaqata alaihi syai'un min mizabin. Kemudian Umar terkena oleh air, jatuhan air dari mizab, itu semacam talang air. Jadi Umar sedang jalan dengan para sahabat, lalu tiba-tiba seketika Umar terkena air dari talang air. Terkena tetesan air. Wa ma'ahu sahibun lahu faqala. Kemudian sahabat yang ada di samping Umar bertanya kepada orang yang memiliki talang air itu, ya sahibal mizabi ma'uka tahiran au najsun. Jadi sahabat Umar bertanya, ini air yang dari talang itu apakah air yang suci atau air yang najis? Kata sahabat itu kepada pemilik talang air. Sebelum pemilik talang air itu menjawab, faqala Umar menyela. Kata Umar, ya sahibal mizabi la tukhbirna. Wahai pemilik talang air, nggak perlu dikasih tahu. Nggak perlu kasih tahu kami apakah itu air yang bersih atau air yang kotor. Biarkan kami dalam ketidaktahuan kami. Kurang lebih seperti itu. Wa madha, kemudian Umar pun berlalu, pergi lagi melanjutkan perjalanannya. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, yang ketiga ini memberikan penegasan kepada kita bahwasanya kita dalam menjalankan kehidupan beragama ini tidak perlu rigid ya. Tidak perlu seperti sulit sekali agama kita ini. Yang kalau kotor-kotor sedikit, ini nggak sah. Cuci dulu, ganti dulu bajunya, kan begitu ya. Kalau istilah orang Sunda itu apik rujit. Apa istilah bahasa Indonesianya ya? Seolah-olah apik, tetapi malah menyusahkan diri sendiri, bahkan menghindar dari ibadah.
Ketika kita dalam perjalanan, yuk kita sholat dulu ke masjid. Yuk, enggak bisa. Saya ragu ini ada yang netes ke baju saya. Selama kita tidak yakin, kita tidak tahu, ya sudah jalan saja begitu. Biarkan dalam ketidakraguan begitu ya. Nah, seperti itu ya. Kecuali kita sudah tahu begitu ya, bahwa itu adalah nyata-nyata najis seperti itu ya. Baik. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, la yajibu, tidak wajib, ghaslu ma asabahu tinus syawari'i, mencuci badan atau pakaian yang terkena debu jalanan. Kalau kita melakukan perjalanan, lalu di tengah perjalanan kita terkena debu atau tanah-tanah yang ada di perjalanan, maka kita tidak wajib untuk mencuci debu atau tanah tersebut. Karena tanah itu bukan najis, kotor. Memang kotor, tapi bukan najis. Nggak perlu. Tidak wajib. Qala Kumail bin Ziyad, Kumail bin Ziyad berkata, Ra'aitu Aliyan, Kumail melihat Ali karamallahu wajhah radhiyallahu an, yahudu tinal matari. Ali berjalan menuju masjid melewati tanah yang bercampur dengan air hujan. Berarti tanah itu sudah menjadi lumpur ya. Tinul matar itu tanah yang bercampur dengan air hujan, berarti sudah menjadi lumpur. Kemudian yahudu itu kan kalau arti katanya tenggelam. Berarti maksudnya kaki Ali ini ketika berjalan menuju masjid, kakinya itu melewati lumpur dan masuk ke dalam lumpur itu. Tsumma dakhala al-masjidah, kemudian setelah itu Ali masuk ke masjid, fa shalla wa lam yaghsil rijlaihi. Ali salat tanpa mencuci kedua kakinya. Nah, ini ada dasarnya. Dasarnya apa? Ini sahabat yang melihat Ali karamallahu wajhah. Ya, Sayyidina Ali itu ketika menuju masjid ada lumpur, dia masuk masjid nggak membersihkan kakinya dulu. Berarti pertanda bahwa lumpur itu meskipun kotor dia tidak najis. Silahkan salat saja. Seperti itu. Dan apa itu namanya? Ketika hal ini dilakukan oleh Ali, maka ini bisa menjadi referensi untuk kita. Karena Ali itu kan salah satu sahabat Rasulullah SAW yang termasuk khulafair rasyidin yang terakhir, gitu ya. Yang bahkan diberikan gelar karamallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya Ali. Kenapa? Karena dalam riwayat diceritakan bahwa Ali itu sepanjang hidupnya tidak pernah melihat kemaluannya. Betapa terjaganya Ali bin Abi Thalib itu ya. Gitu. Kemudian yang kelima, idzan sharafa ar-rajulu min salatihi. Apabila seseorang telah selesai salat nih. Salat dari awal sampai selesai. Begitu selesai salat, fara'a ala thawbihi au badanihi najasatu. Selesai salat baru kelihatan di bajunya itu ada najis atau di badannya ada najis. Jadi dia enak aja gitu, nggak tahu sholat dari awal sampai akhir seperti biasa aja. Setelah sholat tiba-tiba kelihatan, ternyata ada najis di tubuh saya. Nah, bagaimana kalau begitu? Lam yakun aliman biha. Ia tidak tahu dari awal bahwa di bajunya itu ada najis atau di badannya. Au kana ya'lamuha walakinnahu nasiyaha. Atau memang sudah tahu di badannya itu ada najis tapi dia lupa. Kok bisa ya?
Bisa-bisa saja begitu ya. Dia sebelum sholat itu ingat bahwa di perjalanan misalnya dia terkena oleh cipratan air kencing. Dia berniat untuk membersihkannya tapi lupa. Gitu. Lupa. Dia tahu tapi lupa. Awalam yansiha, atau tidak lupa, walakinnahu ajaza an izalatiha, tetapi dia kesulitan untuk membersihkannya. Dia itu tahu bahwa itu ada najis, tapi kesulitan untuk membersihkan. Nah, jadi ada berapa keadaan ini? Ada 3 ya. Pertama, memang sama sekali tidak tahu bahwa ada najis. Yang kedua, tahu ada najis tapi lupa. Yang ketiga, tahu itu ada najis tapi sulit untuk membersihkannya. Begitu. Fasolatuhu sahihatun wala i'adata alaihi, maka salatnya tetap sah dan tidak perlu diulang lagi. Ya, jadi nggak usah ragu lagi. Kalau sudah selesai, sudah. Salat kita sah, tidak perlu diulang lagi. Apa dasarnya? Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, laisa alaikum junahun fima akhta'tum bihi. Surat Al-Ahzab ayat 5. Kalian tidak akan disanksi atas kekhilapan kalian. Kurang lebih seperti itu artinya. Laisa alaikum junahun fima akhta'tum bihi. Kalian tidak disalahkan atas kekhilafan kalian. Khilaf. Kami khilaf begitu, tapi khilaf itu jangan disengaja ya. Khilaf. Wa hadza ma afta bihi katsirun minas sahabati wa tabi'ina. Inilah fatwa yang banyak dipegang oleh para sahabat dan para tabi'in. Begitu. Kemudian yang keenam, man khafiya alaihi maudi'un najasati minas thawbi wajaba alaihi ghusluhu kulluhu. Orang yang ragu-ragu, dia tahu kalau di pakaiannya itu ada najis, tapi dia ragu di mana letak najis itu. Yang keenam ini begini. Jadi, tahu di pakaian kita ada najis, tapi ragu di mana letaknya. Maka dalam keadaan seperti itu, wajib bagi kita untuk mencuci keseluruhan baju kita. Karena kita ragu. Di mana ya? Ya kita yakin kalau di baju kita ada najis. Tapi kita yang ragu itu letaknya di mana? Maka dalam keadaan seperti itu, kita wajib untuk mencuci semua baju kita. Cuci semuanya. Li'annahu la sabila ilal ilmi bitayakuni taharati illa bighaslihi jami'ihi. Karena tidak ada lagi cara untuk membuat kita yakin kecuali dengan mencuci seluruh baju itu. Selama kita tidak mencuci semuanya, kita tetap akan ragu. Misalnya, cuci bagian depan ini. Kita masih ragu, jangan-jangan di tengah ya tadi ya. Terus saja begitu. Nggak hilang-hilang ragu kita. Sedangkan kata Rasul, da'ma yuribuka illa ma la yuribuka. Tinggalkan hal-hal yang buat kamu ragu. Ya. Da'ma yuribuka illa ma la yuribuka. Maka cucilah semuanya biar kita yakin. Nah, hal tersebut termasuk kepada kaidah min babi ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ini kaidah yang sering kita jumpai. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kalaulah sesuatu tidak akan sempurna tanpanya, maka sesuatu itu menjadi wajib. Begitu. Salat wajib, tetapi salat tidak akan sempurna tanpa wudu, maka wudu itu wajib. Begitu.
Ini juga sama begitu. Jadi kita tidak akan yakin, tidak akan sempurna bersih itu tanpa mencuci seluruhnya. Karena sekiranya kita hanya mencuci sebagian dari baju kita, kita tidak akan sempurna keyakinannya, maka mencuci seluruhnya itu menjadi wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Gitu. Yang terakhir, yang ketujuh, inishtabaha at-tahiru minathiyabi bin najsi minha. Kalau tercampur. Jadi kita punya banyak baju. Baju kita ini tercampur antara baju-baju yang bersih dengan baju-baju yang najis. Nyampur nih baju kita. Mungkin ini termasuk golongan yang agak kurang rajin cuci baju ya. Biasanya kan anak kos kan ditumpuk-tumpuk begitu ya, banyak. Lalu kita ragu di antara baju itu mana yang suci, mana yang najis begitu ya. Terjadi keraguan. Kalau dalam keadaan seperti itu, ya taharro, lakukanlah pengujian, investigasi sebisa kita begitu ya. Investigasi sebisa kita. Bagaimana caranya terserah. Mau dicium satu persatu begitu. Ini bau ketek. Yang ini bau keringat. Yang ini nih bau pesing saya. Kita investigasi satu-satu. Ya taharra fa yusalli fi wahidin minha salatan wahidatan. Kemudian pilihlah satu yang menurut investigasi kita itu adalah baju yang menurut saya ini yang enggak kena najis begitu ya. Salatlah dengan baju itu salatan wahidatan, cuma hanya berlaku untuk satu kali salat. Gitu ya. Hanya berlaku untuk satu kali salat, jangan berulang-ulang. Ya, pakai untuk satu kali salat, setelah itu cuci semuanya begitu. Cuci semuanya. Kamas alatil kiblati, seperti masalah kiblat. Kiblat juga sama, kalau kita ragu ini kemana gitu ya. Seperti imam besar kapal feri pasar. Kita kan kadang di feri itu ragu ya. Kita ini mau menghadap arah Bakahuni, arah Merak atau arah mana nih sholat ini. Sekali sholat boleh. Kalau kita ragu ya sudah sini, tapi cuma sekali aja begitu. Boleh seperti kiblat seperti itu begitu. Sawaun kathura adadu thiyabi at-tahirati amqallah. Sama aja, baik itu yang mendominasi itu baju yang bersih atau sedikit baju yang bersihnya. Pokoknya ketika tercampur dan kita yakin bahwa ada salah satu baju yang terkena najis, kalau sudah tercampur baik itu yang sucinya banyak atau yang sedikit begitu, ambil satu, pakai untuk sholat satu kali saja begitu ya, satu kali saja. Sisanya kalau mau sholat lagi ya cuci dulu semuanya begitu. Kayak begitulah. Itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tentang fawaid atau hal-hal yang sering dijumpai berkaitan dengan najis-najis. Jadi kita ulangi sekali lagi. Yang pertama tadi, tali jemuran yang terkena najis, kalau sudah kering, baik itu dengan sinar matahari ataupun dengan hembusan angin, silakan saja dipakai untuk menjemur kembali, tidak perlu ada keraguan. Kalaulah ada air yang menetes kepada tubuh kita, maka kita tidak wajib untuk bertanya. Kalaupun kita ditanya, kita tidak wajib untuk menjawab, begitu ya. Tidak wajib untuk menjawab. Biarlah kita tidak tahu. Meskipun kita tahu bahwa itu adalah air yang najis. Begitu. Tapi kalau sudah dijawab dan kita tahu kita itu adalah najis, ya berarti kita memiliki kewajiban untuk mencucinya. Kemudian, kalaupun pada malam hari kita terkena cairan yang kita tidak tahu apakah itu najis atau tidak. Jadi kuncinya kita tidak tahu ya. Kuncinya itu kita tidak tahu.
Jangan kita sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Nah, itu yang jangan. Ya. Kalau kita sudah tahu itu najis, ya cuci begitu. Kalau tidak tahu, biarkan. Biarkan. Kita tidak perlu menginvestigasi dengan misalnya menciumnya, ini bau apa begitu. Nggak perlu. Nggak perlu. Begitu. Kemudian tanah ya. Tanah yang ada di jalan itu tidak wajib untuk kita cuci sebagaimana tadi yang dilakukan oleh Ali. Kalau selesai sholat, kita baru tahu bahwa dalam tubuh kita ternyata ada najis atau dalam baju kita udah selesai sholatnya, nggak perlu diulangi lagi. Nggak perlu diulangi lagi, sholat kita sah. Gitu. Kemudian kalau misalnya ada najis yang terkena di baju kita dan kita ragu-ragu di mana letak najisnya, maka baju itu akan sempurna hanya dengan apabila dicuci keseluruhannya, ya. Semuanya dicuci. Kemudian kalau tercampur antara baju ya, banyak baju bercampur antara yang kotor dan yang najis, kita lakukanlah investigasi mana yang terbersih dari itu, kita lakukan sholat, tapi hanya untuk sekali sholat saja. Nah, kalau mau sholat dunia akan datang, ya cuci dulu semuanya, biar bersih, biar kita yakin, intinya kita terhindar dari keraguan-raguan. Jadi, kalau kita sudah mempelajari fikih, tapi ternyata fikih malah membuat kita menjadi was-was. Seperti ada ya Pak, yang niat sholat nggak selesai-selesai gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena ragu ini masuk apa enggak nih. Itu sudah tercampur oleh syaitan. Justru ketika kita belajar fikih, kita itu menjadi yakin. Yakin bahwa apa yang kita lakukan itu benar dan terhindar dari keraguan. Yang terpenting kita terbebas terjauh dan dilindungi daripada mudah menyalahkan orang lain. Seperti itu ya. Lebih bijak. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Sekian untuk pagi ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, kritik dan saran yang disampaikan, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.